Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu tersangka klaster kedua yang pasalnya berlapis-lapis serta ancaman hukumannya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Waduh, yang bernama Rismon Hasiholan Sianipar, yang juga merupakan salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan Pak Jokowi, sepertinya mulai menyebarkan provokasi di tengah masyarakat bahwa dia mengajak orang-orang untuk menjemput Pak Jokowi di Solo dan membawanya ke pengadilan. Waduh, ini Rismon ngapain lagi ya? Kok sepanik itu Anda? Tenang, Pak Jokowi bakal hadir di pengadilan. Nanti beliau juga akan menunjukkan seluruh ijazahnya. Sabar Rismon, Anda urus aja itu status Anda. Kalau mau pra-peradilan ya silahkan. Kalau mau anteng-anteng aja mengikuti arus ya silahkan. Tapi salah satu tersangka klaster pertama juga nih, yang bernama Egy Sujana beserta dengan kuasa hukumnya serta TPUA, kok bisa-bisanya menyerang Roy-Suryo CS. Dan juga mengatakan bahwa kok Michael Sinaga nggak jadi tersangka juga, kok si Abraham Samad nggak tersangka juga, kok saya di nomor 1. Aduh, ini mulai saling mencari-cari kesalahan sesama pembenci, mulai saling menyerang, mulai saling menghasut dan lain sebagainya. Ini mulai tidak kompak nih mereka nih teman-teman. Bau-baunya mulai tercium perpecahan-perpecahan gitu. Nah, terakhir kita akan melihat bagaimana Empel, kuasa hukum dari Roy-Suryo CS, mulai memainkan narasi-narasi bahwa dia dikriminalisasi, bahwa dia menjadi korban, dia ini peneliti dan lain sebagainya. Dan tersangkanya Roy-Suryo CS ini semakin membuat track record dari pengacara ini semakin buruk, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sampai kapanpun Jokowi, kalau seperti itu kau, ya rakyat akan mengejar kau terus. Bahkan mungkin lembut kali kawan ini. Ketika kau nggak berani hadir di persidangan nanti Jokowi, bisa jadi nanti ribuan rakyat akan mendatangimu ke rumahmu di Solo. Ribuan rakyat. Dan akan menjemput paksamu. Gitu. Ribuan rakyat, bentar. Yang dimaksud Rismon ribuan rakyat emak-emak ini yang gak ada kerjaan ini. Dua kata lucu hari ini teman-teman. Ribuan rakyat. Aduh mon, jangan ngayal deh. Ini orang ya semenjak jadi tersangka gitu ya, khayalannya tuh makin tinggi. Jadi ingat lagu ya kan, hayalan tinggi setinggi-tingginya. Karena kau ingin memidana orang lain, ya, rakyat jelata kau pidana. Padahal itu hak rakyat, hak publik untuk mengetahui ijazahmu. Aduh. Karena itu dokumen publik. Dokumen publik. Tidak mau turun rame-rame. Padahal turun rame-rame itu dijamin oleh hukum. Ini seperti ini, cuma kurang banyak. Mengakui kurang banyak. Oke. Kurang banyak. Namanya Anies. Itu Anies. Dirinya aja dihina, diam aja. Anies. Gimana dia mau bela kita? Bela diri aja nggak mampu. Wow. Dipikir dengan senyum-senyum baik bisa jadi pemimpin. Saya udah tantang itu. Kalau dia berani jadi trigger, dia peluang besar untuk menjadi presiden 2029. Jika tidak, saya nomor 1 penantang Anies Baswedan. Penakut, tidak proaktif, tidak progresif. Wow. Hidup Damai Lubis. Sama radikal dia senang. Yang penting dukung dia. Dekat-dekat dia nggak mau alergi. Waduh, bentar. Anies aja udah di roasting sama mereka loh. Anies di roasting, katanya penakut. Wow, nggak bisa bela diri. Waduh. Ini gerombolan ini pecah apa gimana nih teman-teman? Egy dengan THL itu dicoret dari THN. Ini kurang tepat dan tidak. Ini ayat-ayatnya ini nggak benar tuh. Ayat yang disampaikan, yang dituduhkan, belum ada pembuktian, belum ada kesaksian yang kami hadirkan. Kami bisa saja menghadirkan ahli. Keterangan-keterangan kami, pembuktian-pembuktian kami bisa kami tidak ada gelar khusus. Tidak ada gelar khusus. Jadi nggak bisa ini terlalu 10 nama, 8 nama. Kriminalisasi. 8 nama. Dan
Saya nomor satu loh, Pak. Nomor satu dia kan namanya. Tidak bisa. Hukum Ini itu sepihak. dalam asal mereka. Tidak bisa apapun Nomor dilakukan satu, dengan Bos. sepihak. Nah, Tolong ya. Yang menarik itu yang banyak ngomong di TV siapa, tapi saya yang nomor satu. Lu siapa tuh? Ini bukti dari Baker. Kayaknya kok dendam bener sama gue ini gimana sih? Emang gue salah apa ya? Emang gue salah Roy Suryo apa? aja nomor 6 tuh. Untuk Michael kagak ada. Michael kagak ada. Michael. Abraham Samad. Saya nanya nih, Abraham Samad kenapa nggak ada? Ada adil apa Abraham Samad? Wow. Ya, makanya. Emang bisa dirdilan? Abraham Ya, Samad nggak tahu. dildilan. Iya, makanya. Ya, kenapa Abraham Samad nggak ada, woi? Nggak, kenapa dianggap Bang Egy dirdilan? Nomor Bisa ditersangkakan. ini fakta loh. Kan aneh ini. Saya nomor satu, lihat bos, nomor satu. Oke, coba. Bang, Aduh. Bang, tadi abang bicara. Michael, nomor satu. Wah, gini kalau ini teroris kelas 1 gitu. Saya Bang sudah ada panggilan Bang? Hah? Iya ini. Oh ini. Jadi jujur aja, tadi katanya Abraham Samad dildilan. Iya. Kemungkinan- Diduga. Diduga ya, kemungkinan ya. Nggak boleh gitu. Diduga. Bang, Iya, itu diduga. aja dianggap juga dildilan, Bang. Ya, Tapi dildul akhirnya ditersangkakan juga. Abang Nah ini ada yang nggak punya ijazah perguruan tinggi tapi mau ngaku-ngaku ya, jadi ini sindiran terhadap orang yang sebenarnya bukan sarjana ya. Ojo sampai ijazahmu Apa lagi manusia ini kan? Ternyata Mas Roy lah ya ibaratnya yang harus justru menunjukkan ijazah asli Jokowi agar bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Lah kan itu kan kalau kata Sri Mulat hal yang mustahil. Iya kan? Halo guys. Halo Pak Doyo. Kawan-kawan Sri Mulat. Kemarin Roy Suryo bawa-bawa Sri Mulat. Waduh. Debat sama politisi atau siapa, dibilang bohong kayak Sri Mulat katanya. Akhirnya doanya Ibu Sri Mulat terkabul. Waduh. Roy Suryo jadi tersangka. Setuju nggak? Setuju dong. Sri Mulat? Setuju dong. Khususnya dari Gafle. Oke? Bravo. Bravo Kemarin polisi. kan mengarahkan ke aparat penegak hukum kan, jangan gampang Apa mengkriminalisasi lagi kawan kepada rakyat kecil. Nah sekarang ini terjadi kriminalisasi, bukan pejabat loh. Rismon itu ibaratnya rakyat biasa. Kurnia Triroyani rakyat biasa, Rizal Fadia itu rakyat biasa, Roy Suryo itu rakyat biasa. Memang Roy mantan menteri, tapi sekarang orang biasa juga. Artinya kan harusnya jangan dikriminalisasi sesuai dengan arahan presiden, tetapi begitu ada penetapan tersangka, kita kemudian berpikir, oh ya berarti memang kopengnya dengan saudara Joko Widodo, wajar dia melayani kepentingan Joko Widodo begitu. Nah ini yang masyarakat tadinya sudah mencoba ya membangun kepercayaan pada kinerja pemerintahan yang baru ya, dan harapan besarnya Indonesia itu menjadi rumah besar bagi seluruh anak bangsa untuk bisa berekspresi secara leluasa, menyampaikan pendapat tanpa rasa khawatir, ya melakukan uji terhadap dokumen apapun tanpa intimidasi. Tapi Aduh, ini pengacara ini setiap kliennya jadi tersangka pasti bahasanya kriminalisasi. Charlie Chandra kemarin yang didampingi juga sama si bro ini, Empel ini, juga bahasanya kriminalisasi. Jadi setiap orang yang didampingi oleh dia ini bahasanya semua sama teman-teman, kriminalisasi. Dan nanti kalau diadili, divonis, pasti ngomongnya, waduh, negara ini sudah diatur Jokowi, sudah diatur oligarki. Waduh, itu bahasa dia nih, andalan dia nih. Ada Empel. Setelah penetapan tersangka terhadap gerombolan Rismon dan Roy Panci ini ya, salah satunya si Rismon ini sekarang terlihat begitu panik ya, dan seperti orang tidak waras. Nah kalian coba perhatikan narasi dia ya, yang sangat kosong, dan saya akan patahkan semua narasi dia itu dengan fakta dan data nanti. Sikat bang. Ini kan terbuka nanti. Kalau sampai di pra-peradilan atau peradilan, dia terbuka. Itu loh. Ya Joko Widodo harus hadir. Boleh lagi jaksa hanya mendapatkan ijazah fotokopinya dan Joko Widodo tidak hadir. Harus hadir karena dialah yang melaporkan kami. Karena dialah yang ingin kami dipenjara.
maka dia harus hadir dan pertama itu nanti diperiksa. Ya, sebagai pelapor, bawa itu ijazahmu, Pak Jokowi. Sabar. Dan di situ akan ditanyai semua. Baik dari jaksa, pengacara, bahkan kami, ya, terdakwa, ya kan? Ya, punya kesempatan untuk menanyai Anda. Nah, yang pertama, di mana si Rismon ini, ya, manusia BTL, ya, batak tembak langsung, manusia Pukima ini, ya, sangat tolol, sangat goblok. Dia bilang bahwa kuasa hukum mereka, ya, akan melawan nanti, ya. Dan mereka akan mempraperadilkan. Jadi mereka ini akan maju untuk pra-peradilan. Tetapi yang lucunya, ya, manusia idiot ini, si Rismon Pukima ini, dia bilang Jokowi nanti harus hadir. Keras Jadi juga untuk abang ini. perlu saya jelaskan di sini, ya. Jadi objek, ya, pra-peradilan itu bukanlah pokok perkara dalam hal ini, ya, perkara laporan Pak Jokowi. Bukan itu. Tapi objek pra-peradilan itu nanti adalah penetapan mereka menjadi tersangka. Sah apa tidak. Kira-kira seperti itu. Jadi lawan mereka nanti kepolisian, penyidik. Bukan Pak Jokowi. Jadi ini saya bilang, orang ini sudah seperti orang sakit jiwa. Seperti orang sinting. Ya. Tidak paham apa-apa, tapi sok hebat. Terus dia bilang bahwa hakim nanti, ya, akan meminta ijazah asli Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Itu di pra-peradilan tidak akan disinggung itu. Nanti di pengadilan, ya, itu baru. Jadi saya bilang, terus dia bilang, nanti Pak Jokowi akan ditanya-tanyain katanya. Bagaimana ditanya-tanyain? Sementara Pak Jokowi sama sekali tidak akan dipanggil ke sana. Ya, karena yang menjadi lawan kalian nanti berperkara itu adalah penyidik kepolisian, bukan Pak Jokowi, ya. Nah, setelah nanti kalian itu kalah, ya, di pra-peradilan, barulah lanjut ke perkara yang tadi, ya, laporan Pak Jokowi. Kalau penetapan kalian itu menjadi tersangka, memang nanti kalian menang di sana, ya udah. Perkara laporan Pak Jokowi, penetapan kalian menjadi tersangka, memang akan gagal. Gugur, ya. Tapi saya yakin 1000% tidak akan, karena kepolisian sudah memiliki begitu banyak bukti-bukti untuk menetapkan kalian sebagai tersangka. Sudah mempersiapkan Contohnya semuanya. yang paling simpel. Legalitas kalian menjadi peneliti itu tidak ada, ya. Jadi kalian cuma ngaku-ngaku doang, ya. Jadi jangan ngawur kau Rismon, goblok, tolol, ya. Syukur alhamdulillah, siang ini tadi saya sudah di dalam untuk meneruskan pelaporan saya terhadap 3 orang, ya, Rismon Sianipar, kemudian Michael B. Sinaga, dan juga Semesean terhadap tuduhan mereka kepada saya sebagai tersangka TPPU kasus dari Immanuel Ebenezer, ex-Wamenaker, dan juga ada satu lagi tuduhan itu mengenai PCI pada saya itu. Dan ini alhamdulillah sudah diterima oleh Polres Selatan dan sudah ada laporannya di sini, dan kita akan kawal terus untuk menindaklanjuti atas tuduhan ini. Pertama, pengacara di sini saya menemani saya gitu di sini, begitu. Dan ini juga Irjan juga mungkin juga nanti akan melaporkan juga dengan kasus SARA yang ditimbulkan oleh mereka. Wow, banyak juga, ya. Tapi untuk saat ini saya melaporkan langsung, ya. Di sini jelas ada itu, ya, pasal-pasal yang dikenakan itu 311 junto pasal 27 Undang-Undang ITE. Dan buktinya juga ada, saya juga membawa bukti. Ini itu ada dalam public practice, ya. Jadi kita lihat kelanjutannya seperti apa. Yang jelas kita memberikan suatu pembelajaran yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apabila difitnah dengan media sosial dan sebagainya, kita harus melaporkan itu dengan bukti-bukti yang cukup dan bukti-bukti yang nyata untuk itu. Biar mereka lagi tidak membuat suatu kegaduhan lagi, mengadu domba anak bangsa, sehingga seenak-enaknya menggunakan media sosial untuk kepentingan yang tidak benar dan tidak baik untuk kita semua. Waduh, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan Rismon, Janes, Michael Sinaga lagi-lagi dilaporkan oleh Andi Aswan ke Polres Jakarta Selatan. Waduh. Kemarin sudah lolos dari Polda Metro.
si Michael kan. Si Janis memang belum dilaporkan, belum masuk terlapor. Nah sekarang mereka masuk semua nih teman-teman. Yang trio kuek-kuek ini, yang selalu jalan bareng ke sana kemari, nyari AdSense, video ke sana kemari ya kan. Akhirnya dilaporkan. Dan tadi Rismon katanya mau menyeret, ya dalam tanda kutip, menyeret Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta atau ke pengadilan untuk membawa ijazahnya. Dan Rismon katanya sih ada ribuan rakyat. Ribuan rakyat, ya Allah, rakyat yang mana, Mon? Rakyat yang mana? Orang ini kok suka bawa-bawa rakyat, padahal rakyat yang ikut sama dia itu, ya entah rakyat apa itu, emak-emak yang kurang kerjaan, teman-teman. Itu ya aja tuh yang diandalkan sama mereka. Dan di tanggal 13 nanti, di hari Kamis, konon kabarnya Rismon dan kawan-kawannya juga ya akan mengadakan aksi demonstrasi entah aksi kawal Rismon dan kawan-kawan yang akan diperiksa sebagai saksi, bukan saksi sih, tapi akan dimintai keterangan sebagai tersangka, teman-teman. Waduh, apakah nanti langsung pakai baju orange ataukah masih bebas? Ya saya harap sih polisi langsung menangkap mereka, ganti bajunya, masukkan ke sel. Nah ini yang penting. Dan tadi Egy Sujana kayaknya sih agak sedikit protes dengan nama-nama tersangka yang ada di dalam atau yang diumumkan oleh Polda Metro. Dia pengennya masuk juga si siapa? Abraham Samad, Michael Sinaga. Dan tadi dia menuduh, ya bukan menuduh sih, tapi mungkin menduga ya, bahwa Abraham Samad ada deal-dealan. Waduh. Cemburu kalau Abraham Samad nggak jadi tersangka. Aduh. Tapi sepertinya podcaster ini nggak jadi tersangka, teman-teman ya. Yang jadi tersangka ini orang yang diundang podcaster. Orang yang diundang untuk buat video. Jadi apes banget mereka ini, sudah diundang menyebarkan omon-omon jadi tersangka ya kan. Yang nanyain dia, yang dapat AdSense, yang dapat duit dari omon-omon dia itu nggak diapa-apain. Kayak Abraham Samad, Michael Sinaga, dan beberapa YouTuber lainnya yang masuk terlapor itu kan nggak dijadikan tersangka, teman-teman. Ya mungkin karena mereka dianggap hanya sebagai pewawancara gitu, hanya sebagai orang yang menggali informasi, bukan orang yang menuduh. Mungkin seperti itu pertimbangannya ya, mungkin saja. Kita kan di sini hanya mengada-ngada, teman-teman, hanya mengira-ngira. Karena semua YouTuber dan podcaster ini tidak masuk dalam list tersangka. Makanya itu mungkin si Egy Sujana ngamuk, marah-marah, dan dia protes, katanya yang teriak-teriak di TV, yang sering ngomong-ngomong di TV, namanya malah nomor 6, itu Roy Suryo tuh. Aduh, sesama mereka aja udah gak kompak, teman-teman. Gimana mau ini ya, mau berjuang nanti di 2029. Apalagi Damai Hari Lubis tadi sudah merosting Anies Baswedan. Aduh, Anies Baswedan sudah di roasting, udah gak ada harga dirinya kayaknya ya, capres kita ini, capres kebanggaan mereka. Yang nantinya mungkin 2029 bakal maju lagi. Asik, bakal berjuang lagi mereka, teman-teman. Ya oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.